SDN 2 Rio Pakaka. Saya juga mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK Universitas Hindu Negeri di Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar dengan NIM 2311181243. Pada kesempatan hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan rekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG menggunakan modul PBL pada siswa kelas 6 SDN 2 Rio Pakaka dengan materi catur asrama. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar? Sehat semua, sudah siap belajar. Sekarang seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Silakan ketua kelas seperti di depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, seperti biasa untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Kita menyanyikan lagu wajib. Anak ibu boleh berdiri dulu.
pengertian catur asrama. Katakan yang tahu. Supaya ya, panjang atau tahapan dalam ajaran agama Hindu. Berarti anak-anaknya ibu selain membaca, tapi memahami juga materi-materi catur asrama. Selain itu, apa lagi didapat dari materi catur asrama? Selain pengertiannya, siapa yang bisa jawab? Selain pengertian catur asrama, materi apa lagi yang dibaca di catur asrama? Apa saja? Ada berapa bagiannya? Saja, yang akan kita pelajari sebentar ya. Itulah pertanyaan sistematik ibu. Berarti akan nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu, materi catur asrama. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik memahami konsep catur asrama dalam ajaran agama Hindu. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian dari catur asrama. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua. Semoga anak-anak itu tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Sebelum kita mulai, kita main tepuk dulu. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat dua. Tepuk semangat tiga. Tepuk semangat 1, 2, 3. Jangan ibu sudah semangat ya. Kita hari ini semangat untuk belajar catur asrama. Ada yang sakit, enggak kan? Di dalam materi ini kita akan belajar apa? Yaitu yang pertama kita akan belajar apa itu pengertian catur asrama. Yang kedua kita akan belajar apa itu bagian-bagian dari catur asrama. Ini di dalam gambar ada gambar apa? Di video, di materi. Ada gambar di suka. Jadi ada nanti kaitannya. Kata catur asrama itu terdiri dari dua kata. Dari kata catur dan asrama. Catur asrama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa yang ada di agama. Kata catur artinya empat. Sedangkan asrama artinya jenjang atau kehidupan. Jadi kita dapat simpulkan pengertian catur asrama adalah empat jenjang kehidupan sesuai dengan tahapan yang dilakukan dalam kehidupan berdasarkan ajaran agama Hindu. Yang kedua, bagian-bagian catur asrama. Yang pertama ada brahmacari, yang kedua sehasta, tiga wanaprastha, biksuka atau sannyasi.
belajar sekolah bermana. Jadi mereka belajar di bawah pohon atau di candi, ya, atau kuil. Pengertian dari brahmacari yang artinya adalah tingkat masa menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan. Jadi pada masa ini fokus utamanya adalah menuntut ilmu sebagai fondasi untuk masa depan yang sukses. Ya, kenapa dibilang masa depan yang sukses? Dengan belajar kita akan menjadi orang yang pintar, menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari tingkat umur berapa kita menjadi seorang brahmacari? Ya, dari 5 tahun ya, yaitu jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya, itu adalah masa brahmacari. Jadi di masa brahmacari itu kita dituntut untuk selalu belajar agar menjadi manusia yang sukses dan manusia yang mandiri. Setelah menjadi manusia mandiri, kalian sudah dapat pekerjaan, sudah bisa apa lagi, mencari uang sendiri. Ya, itu ya fungsi kita sekolah menjadi anak yang pintar. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap yang kedua. Apa tahap kedua? Iya, grehasta. Ini itu gambar orang yang sedang menikah. Siapa yang di sini mau menikah di umur muda? Nah, ya, jadi silakan tuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau sudah menjadi orang sukses, baru kita ke tahap grehasta. Apa itu grehasta? Grehasta adalah tingkat kehidupan berumah tangga, di mana yaitu proses memasuki grehasta diawali dengan sebuah upacara yang dikenal sebagai wiwaha samskara menurut agama Hindu yang merujuk pada perkawinan. Nah, tentu saja tugas dan tanggung jawab kalian di sini sudah tambah berat, ya. Yang tadinya cuma kesana kemari sekolah, tidak ada yang tanggung beban, ya. Masih enak di sana minta uang mama, mau beli ini beli itu. Tetapi sesudah memasuki masa grehasta, di situ kalian harus sudah bisa mencari nafkah sendiri. Nafkah untuk siapa? Untuk istri, untuk anak. Ya, tugasnya memberikan nafkah. Setelah itu memberikan pendidikan kepada anaknya. Nah, itu dibilang tugasnya tambah berat. Sudah tidak sebebas waktu kita masih jadi brahmacari. Nah, lanjut ketiga, wanaprastha. Apa itu wanaprastha? Lepaskan diri dari duniawi. Tahapan hidup manusia melepaskan diri dari ikatan duniawi yang penuh dengan suka dan duka. Kemudian pada masa ini kalian sudah terbebas dari tanggung jawab sosial karena
tingkatan ini telah banyak melakukan kunjungan dan kegiatan ke tempat-tempat suci, di mana seluruh hidupnya sudah diserahkan kepada Sang Yang Widi untuk mencapai moksa. Jadi di sini tingkat Visupa itu tingkat yang sudah terlepas ya. Dia terlepas betul-betul dari masyarakat. Dia pergi ke hutan untuk mengadakan pertapaan. Dia fokus sudah memusatkan pikiran kepada Sang Yang Widi agar dia bisa terlepas dari tingkatan duniawi dan menyatu dengan atau menyatu dengan Sang Yang Widi. Ya, itu tingkat Visupa. Itulah tadi materi yang sudah Ibu paparkan. Anak-anaknya Ibu sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu cuma mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Ibu? Tingkat tahapan, 4 tahapan dalam ajaran agama Hindu disebut apa? Salah. 4 tahapan atau jenjang dalam kehidupan agama Hindu disebut dengan apa? Dia apa? Dia catur asrama. Catur artinya berapa? 4. Apa saja bagian-bagiannya? Kelompok sini kayak yang sebelah sini juga. Apa bagian-bagian catur asrama? Bagian-bagian catur asrama. Kelompok sini. Ya. Pengertian dari rehasa. Ya, sudah. Masa pernikahan atau masa hidup berumah tangga. Kalau saya sih, merasa melepaskan diri dari duniawi. Ya, melepaskan diri dari duniawi. Ya, itu ya. Tadi sudah berarti anak-anak ini sudah paham apa itu pengertian dari catur asrama, bagian-bagiannya sampai pengertian dari bagian-bagian catur asrama. Ya, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, ada yang 3 orang. Kelompok 1 membahas tentang Brahmacari. Silakan cari kelompok 1. Sudah? Kelompok 2 membahas tentang Grehasta. Sudah siap kelompoknya? Kelompok 3 membahas tentang Wanaprastha. Sudah? Kelompok 4 membahas tentang Biksukan dan Sannyasi. Sudah ketemu kelompoknya? Kalau sudah ketemu, silakan kalian duduk bersama. Sebentar Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan duduk berkelompok. Itu kalau terlalu maju, aku punya. Sudah ya? Nah, jadi di
membantu agar mendapatkan jawabannya. Waktunya 30 menit ya, silahkan kerjakan dengan Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya? Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, sekarang hasil dari diskusi kalian paparkan di depan. Jadi masing-masing kelompok mewakili satu saja maju ke depan ya. Bacakan hasil diskusi kalian. Mulai dengan
Om Santi 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 Om. Lanjut kelompok 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 2 Grehasta. Nama-nama kelompok: Piluh Risma, Komang Widiarta, Piluh Nika, Purwan Cakra. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian catur asrama adalah pembagian kehidupan manusia menjadi 4 bagian atau tahapan yang berbeda. Pengertian Grehasta adalah tahap kedua dalam ajaran catur asrama. Pada tahap ini, seseorang sudah menikah dan hidup dalam keluarga. Mereka bertanggung jawab untuk merawat keluarga, mencari nafkah, dan mengajarkan nilai-nilai baik kepada anak-anak. Contoh penerapan Grehasta dalam kehidupan sehari-hari: menikah dan merawat pasangan serta anak-anak, mengajarkan anak tentang pendidikan sopan santun dan nilai-nilai baik, mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok sudah dijelaskan. Sekarang Ibu mau buka, ada sesi mungkin kelompok lain bertanya kepada kelompok lain. Ada pertanyaan untuk kelompok temannya? Tidak ada, berarti semua sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok. Jadi sekarang kita masuk ke penyimpulan. Karena kan tadi sudah presentasi, sudah diskusi, dan sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi catur asrama ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari catur asrama? Kelompok berapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, pengertian catur asrama. Kelompok 1, coba. Yang kelompok lain bisa mendengar apa tadi pengertian catur asrama? Jadi catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Itu adalah pengertian catur asrama. Yang kedua, siapa kelompok mana yang bisa menyebutkan bagian-bagian catur asrama? Kelompok 2. Pertama Grehasta, Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, Sannyasi. Bagian-bagian catur asrama ada 4. Yang pertama Brahmacari, yang kedua Grehasta, yang ketiga Wanaprastha, Bhiksuka atau Sannyasi. Yang bisa menyimpulkan pengertian dari Brahmacari. Kelompok lain. Ayo. Pengertian dari Brahmacari kelompok sini. Pengertian dari Brahmacari. Ayo. Tidak tahu? Ibu Om ada Ibu. Iya. Masa menuntut ilmu pengetahuan. Contohnya siapa? Siswa-siswi yang sedang belajar. Yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari Wanaprastha?
diskusi yang tadi sudah bagus, jalannya sudah bagus. Namun hasil pemaparannya di depan ada yang suaranya keras, ada yang suaranya kurang jelas, ada yang putus-putus ya. Jadi di sini Ibu memberikan apresiasi untuk kelompok yang paling bagus, suaranya jelas, keras, dan dalam diskusi juga bagus. Jatuh kepada kelompok dua. Yang dapat nilai kedua adalah kelompok satu. Yang nilai menyusul, yang nilai untuk peringkat 3 yaitu kepada kelompok 3. Yang terakhir adalah kelompok 4. Walaupun nilainya masih kurang, jangan berkecil hati. Silakan ini dijadikan motivasi. Terus belajar dan belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Ya, belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah, tapi di rumah juga kita bisa belajar. Kalau waktu di sekolah cuma sedikit. Jadi yang paling banyak waktu itu adalah di rumah. Ya, kalian bisa belajar dari buku, bisa belajar dari HP. Sekarang sudah zaman canggih ya, modern. Bisa cari materi di YouTube. Apa sih pengertian dari catur asrama? Cari di YouTube. Nanti akan keluar. Yang penting kalian bisa menyampaikannya atau memetiknya. Ya, mengerti sudah? Sudah mengerti. Tugas untuk di rumah kan sudah ada buku paket ya. Silahkan kerjakan asesmen halaman 75. Nanti kalian buka